Sekarang virtual kan udah mulai mendominasi nih. Artinya bahwa gerakan virtual itu akan melebihi gerakan fisikis. Nah, ibaratnya infrastruktur untuk semua lini harus balance juga kan. Artinya untuk di Asia, untuk Indonesia ya, gerakan itu harus imbang juga. Arsiping secara struktur digital juga harus dipublish juga. Atau dibuat fasilitas sehingga orang gampang berkunjung. Intinya untuk dunia udah mulai. Maksudnya sekarang gini, katakanlah kayak di Sachi ya, karyaku bisa di print di sana karena filenya dia udah punya. Gak bisa gede. Ya, untuk berapa dpi itu? Satu karya itu bisa sampai 70 mega. Galnas. Iya apa? Galnas itu apa ya? Berapa kali mas interaksi dengan mereka? Nggak ada. Nggak ada. Keblok sama itu. Oh, berarti tahun budaya ya? Seleksi tahun budaya, orang seneng ya? Ya, coret. Apapun dah kamu lakukan ya cuma. Tapi di satu sisi aku juga menganggap mereka nggak eksis, maksudnya nggak ada gitu. Jadi aku pure berusaha independen, nggak berasumsi bahwa terpengaruh nunggu inilah undangan ini baru ngapain. Iya. Ya aku bergerak sendiri. Iya. Nah itu sampai aku buat musik atau apa, artinya bisa ketemu ukir dan semuanya itu ya bukan karena taman budaya. Ini gerakan itu ya tak bilang awalnya dari virtual itu baru ke psikis. Kalau mungkin Jogja psikis dulu baru ke virtual kan. Kalau untuk orang daerah balik dia virtual dulu baru psikis. Kan kembali ya. Yep. Nah kalau seandainya teman-teman Jogja dan Jakarta mengupgrade virtualnya, orang-orang daerah punya ruang. Itu yang aku bilang kuncinya tadi. Mungkin fans-fans yang lain bisa ketemu. Kan begitu? Yang orang nggak tahu. Ya kan? Ternyata mungkin aja lebih dari. Sekarang gini, kalau kamu keliling mapping di Kazakhstan, itu lukisan Mas Ray, dia ada seperti itu. Artinya bahwa untuk Asia Tenggara, ya hal baru. Tapi untuk di Kazakhstan mungkin itu udah lama. Kan begitu. Ya, it mean kalau dikaitkan dengan nilai nominal kan absurd banget ya. Karena di Kazakhstan itu mungkin tidak punya rumah dia untuk berkarya seperti itu. Tapi di sisi lain di Jogja satu karya seperti itu bisa miliaran goreng-gorengan. Ya terlepas dari apa, proses kesenian itu kan funnya kan ketika dia menjadi budaya bro. Artinya berkesenian itu persoalannya pribadi dulu, terus akhirnya melibatkan sosial, terus akhirnya menjadi budaya. Itu yang menarik kan, proses itunya yang menarik. Berkesenian kalau lain menurutku nggak ada. Galnas katakanlah mulai mapping, terus akhirnya hasil mapping itu 2 tahun jadi sampah ya percuma menurutku kalau dipakai, karena 2 tahun mungkin ratusan udah meninggal kan. Bukan cepet ya sekarang. Iya. Ininya. Iya. Sirkulasinya juga. Iya. Grow up-nya cepet. Terus perubahan media nggak tahu lagi. Orang main seks udah gak perlu cewek sekarang, virtualnya udah selesai kan. Artinya secara fisik sudah seperti itu. Ngeri. 20 tahun lagi kalau kamu buat workshop tentang apa itu cat air, mungkin aneh mungkin. Karena zaman itu orang sudah pakai cintik semuanya. Orang udah mainkan file semuanya kan. Nah justru ketika dibalik ke analog menjadi hal yang menarik. Wah ini baru ini. Padahal udah ya kayak gitu. Balik.
Sama. Nggak ada hal yang baru sebenarnya. Nggak ada, masih di bawah matahari, masih nggak ada baru. Nggak ada yang baru. Yang men-trigger mereka ini hal lama yang men-trigger baru. Kalau tadi aku ngobrolin tentang Mas Dadi, atau apa, urutnya kan jelas. Kayak Putu, dia pengagum Gunarse, artinya sketsa atau apa, jelas urutnya itu. Mana ya? Karena kebutuhan industri, ya sama seperti lahirnya Jackson Pollock lah ya. US waktu itu tidak punya maestro, jadi harus diciptakan maestro saat itu. Ya. Politik. Iya, artinya bahwa ada permainan di sana, ada message, ada politik di sana. Sekarang mau Singapura mau ambil alih, nggak bisa, resource-nya nggak punya. Tapi kalau seniman Indonesia mau pindah warga negara menjadi Singapura, banyak yang keterima sana. Tapi aku heran juga, Singapura punya karya-karya monumental, patung environment menakjubkan emang. Yep. Yang seharusnya di Indonesia, katakanlah Indonesia lebih dulu kan dengan bangun Monas dan sebagainya, itu kan zaman Pak Karno dulu ada kan. Zaman sekarang ya nggak ada. Karya apa lagi? Yang itu aja dipertanyakan tentang mungkin museum atau apa di Indonesia yang mungkin seni rupa gitu. Ya, nggak ada sama sekali. Art centernya lah. Sekarang mungkin mau lihat karya-karya yang punya kualitas bagus, malah orang-orang Indonesia di Singapura tuh bagus-bagus. Iya, iya. Gimana? Ya mirip. Kalau aku bilang, kalau belajar tentang Majapahit ya di Belanda kan. Artinya kan seperti itu. Nah dulu diambil secara paksa. Ya, artinya sekarang dipaksa juga, saya bilang paksa, nggak paksa. Duit pakai paksa. Nek kue kasih 6M satu karya ya dipaksa namanya itu. Saya bilang nggak dipaksa. Artinya bahwa sama juga kejadiannya. Kamu belajar karyanya Mas Riyadi di mana? Di luar akhirnya kan. Di Cina atau apa. Karena karya yang bagus di sana. Berarti yang tersisa karya Indonesia karya sampah berarti. Logikanya kan gitu berarti. Iya, karena pemerintah nggak memprotek menurutku. Pemerintah nggak cukup memprotek itu. Kalau resource, katakanlah Jogja sekarang, sudah saatnya Jogja mempunyai lembaga riset yang di backup sama pemerintah kan, tempat untuk belajar semua hal atau pengen tahu tentang semua hal gitu. Harusnya ada. Makanya infrastruktur yang aku bilang tadi itu, kalau kamu pengen mendata secara online lebih gampang karena Google sudah melakukannya, atau Flickr sudah melakukannya 5 tahun yang lalu, ngasih 1 tera. Kebayang foto 1 tera 1 orang, terus jutaan yang daftar. Berapa karya fotografi itu dia dapat? Gila ya? Iya, ya. Banyak itu zaman dulu. Nah, kalau Indonesia, katakanlah begini, contoh sederhana saya bilang, kalau IVA punya server berapa terabyte, jadi setiap seniman yang mendaftar di sana dapat berapa giga, itu otomatis ada file kan, dan file itu setengahnya miliknya, copyrightnya miliknya IVA juga bisa kan? Karena di klausul agreement itu nggak mungkin orang baca semuanya. Kita nge-post, tahu nggak kita bahwa ketika kita nge-post foto di Facebook, itu Facebook punya copyright terhadap karya itu juga untuk mempublishnya, bukan memproduksi untuk komersial. Artinya untuk mempublish dia punya hak. Lombok secara bahwa ini kultural budayaan
masih banyak berinteraksi dengan orang-orang Bali. Jadi beberapa materinya itu diambil dari orang-orang Bali, budayanya. Terus kalau pergerakan balik ke visual art, alhamdulillah ya hampir sama dengan Pulau Jawa sebenarnya, maksudnya cuman kapasitasnya aja dia lebih vibrasinya lebih. Kalau gerakan teman-teman ada seniman Lombok sekarang namanya Ismiadi ya. Masuk list Ya? Masuk list ya? Enggak, dia sekarang tinggal di Australia, di Perth. Ya karyanya dia bagus. Dulu temanku SMSR dulu. Nah dulu di Perth aku residen di sana sama dia. Terus ininya itu fundingnya itu DADA namanya, Disability in Art di Fremantle sana. Karena seniman lain interaksinya pintu masuknya itu waktu nyamannya bapak itu kan dia lewat di Bali lebih gampang. Nah kalau sekarang beberapa seniman jarang berinteraksi dengan beberapa seniman Bali. Itu yang membuat mereka mungkin tidak terpublish ya. Tapi secara proses ada beberapa kayak Hussein ini, teman yang di ntar ketemu nih, itu karyanya bagus. Itu anak isi juga. Berkarya intens, pameran di luar negeri intens. Oh ya. Tapi tidak artinya secara nasional mungkin tidak banyak orang tahu. Tapi kalau keluar dia sering karya pameran. Ya, boleh pameran piye ngono. Tapi orang lokal piye. Ya aku bilang aneh banget sih. Aku nih seniman-seniman Australia juga tak debat juga. Kamu juga sama tolol, kita ada yang tolol nggak bilang. Tinggalan kolonial. Iya, sama aja. Nek intimu cetek ya cetek, dia bilang. Artinya ide kamu kurang kuat, ini lebih kuat. Nah, ayo kita komparasi, ayo, dia bilang. Kalau riset, ayo. Nah artinya kita equal di sana enaknya, tapi mereka fair. Nah itu bedanya kita sama mereka. Ketika mereka kalah, mereka tahu, oh ya oke, aku belajar sama kamu. Nah kalau di sini, wah enggak, mau belajar, gengsi. Nah ngono, egonya ketinggian sini. Di sana mau deh equal, ya oke lah, aku menurut kamu dah, kayak gitu. Jadi dan mereka komitmen, pokoknya gini. Pokoknya konsep ini tidak boleh dieksekut kalau tidak ada aku, siap. Nah, jadi dia nunggu aku, oke kita berkarya. Kalau di sini, ini ide bagus, kita jalan sendiri. Beda, saling curi juga. Gimana curi? Mirip kok. Saya bilang nggak ada persaingan, ada. Cuman orang-orang kita nggak fair, mencuri sesuatu kadang-kadang. Hijack istilahnya ya. Jadi numpang di mobil itu, setelah dia masuk mobil, sopir aslinya ditendang. Terus satu gini lah, kalah seniman yang nggak populer mengunjungi seniman yang populer, image-nya sudah beda sekarang kan. Jangan-jangan dia cari network ini atau. Padahal dulu kan nggak ada yang bedain itu. Ya main aja kan. Kalau aku mau main ke Mas Riyadi, ya nggak ada tendensi apa-apa. Nah kalau umpamanya orang lain di sana, pasti dia pengen begini, maunya begini. Artinya masih ada pembicaraan itu kan? Itu yang tidak bagus. Atau lo seniman itu yang main aja, nggak usah berpikir bahwa itu network atau apa kan? Nggak harus. Biarkanlah dia seperti dulu kan. Nah kalau aku main ke Sangkring, bukan pengen networknya dia, kolektornya dia, bukan, enggak. Ya emang rindu aja kan, bisa jadi gitu aja. Nah sekarang ketika ada nilai MM-an itu, sebuah pertanyaan orang siapa main ke siapa kan, itu yang susah. Kejujuran itu nggak bisa dibuktiin lagi. Nek mikir tiba-tiba berkunjung kemana,
Kan orang ngapain mikir ke sana? Padahal nggak ada apa-apa juga kan. Motifnya dari beda. Kan motifnya beda. Nah, kadang-kadang teman-teman ya terlalu berpikir itu, padahal tidak seperti itu. Si Seth mengunjungi siapa, ya emang dia kangen aja. Terus anak patung yang di Bandung, siapa namanya? Yuli kenal Yuli? Yuli siapa? Yuli anak patung 93. Praitno. Ya. Di Jogja. Itu karyanya di sana ada. Di Jogja dia. Ya. Masih pakai sepeda kan? Iya benar. Wah, ini ketemu aku, ngobrol gini dah, saling asik. Kadang-kadang nominal itu yang membuat berbeda. Seni itu kayak Joko Pekik lah, maksudnya udah biasa aja, mau ngapain aja, bekerja aja gitu, mau buat apa, nggak ada tendensi apa-apa di belakangnya. Itu yang menarik sebenarnya. Seni itu untuk orang kampung sebenarnya, untuk orang berduit. Tapi kan biasanya sekarang seni itu apalagi seni rupa ya. Jadi eksklusifnya memang. Seharusnya karya-karya terbaik itu untuk orang kampung, karena mereka lebih menikmati. Bener aja loh. Dan sekarang aja mau bikin satu tempat untuk publish yang bisa dinikmati aja nggak ada kok. Iya. Gimana caranya? Harus curiga ya, nanti hilang atau apa. Berani tuh. Ya. Aku pernah ngobrol kemarin Pak Warno sempat ketemu waktu dia habis doktoral kan di UGM, lulus. Dia kan salah satu konsultan untuk Jogja National Museum. Yang semua kan masih dekat sama keraton. Anaknya juga yang punya. Ya namanya Jogja National Museum gitu, nggak ada punya koleksi sama sekali gitu. Polemik kan itu. Dan aku sempat ngobrolin tentang waktu itu Pak Warno ketemu ketika dia Niko sama Pak Sultan, karena keraton kan punya koleksi. Si Miko kan pernah megang itu juga kan? Enggak? Ke istana. Oh. Tapi bukan. Enggak, yang bekas kampus, kampingan? Enggak tahu. Katanya pernah dulu. Miko enggak. Oh enggak ya? Yang paling sekarang dipegang keraton kan gampingannya? Iya. Kan dia punya menantunya Pak Sultan. Ya itu tadinya wah ini kalau mau spektakuler apa senengnya waktu itu ketemu bertiga Pak Warno. Koleksinya keraton yang ada Sapo Hendra Gunawan, lukis top itu. Coba beberapa ditaruh di sana dan kita mulai memikirkan untuk punya koleksi yang karya-karya bagus. Pasti orang akan tertarik ke sana, akan datang ke sana. Jadi sampai outputnya nggak terlaksana, terus Pak Warno keluar. Nah, menantunya Pak Sultan sempat marah-marah, kenapa tiba-tiba keluar. Tapi emang keinginannya dia untuk memajukan itu nggak dapat. Ngapain di situ terus nggak di ACC juga. Milik keluarga aja ribut juga. Ayo Mbak Widayat itu akhirnya ribut juga. Aduh itu lebih parah. Itu museum bagus, tapi akhirnya jadi sia-sia kan. Ujungnya duit loh. Tapi sekarang kalau pemerintah kayak Soekarno lah bilang, itu kan dibayar seniman dulu, diambil karyanya. Ketika pribadi malah makanya kan gitu, artinya kalau sekarang pemerintah mau bayar karya-karya yang bagus kan bagus, enak. Iya. Nah ini balik lagi, ada bapak karyanya bapak 5 meter kali 5 meter, itu sebenarnya koleksi museum itu. Sekarang itu masih karyanya. Dulu mau diambil sama Linda Gallery, tapi nggak berani. Dulu hampir 500 mau dilepas tapi nggak bisa. Nah, itu karyanya teksturnya tebal. Nih, menurutku, katakanlah aku anaknya ya, karya 5 meter itu susah dibuat lagi sama bapak untuk ukuran sekarang ini.
Itu seharusnya bisa masuk museum ya perjalanannya Bapak. Nah sekarang karya itu masih di rumah kakakku dia. Aku dengar kasusnya Hidayat tuh kasihan ya. Baca di mana di koran? Banyak di koran waktu itu. Wah. Sempat saya berkunjung ke Museum Hidayat sama bapak dan itu diterima sama Hidayat langsung. Dia kan melukis pakai gitu. Jadi studionya dia ada lubangnya tuh. Lukisannya kanvasnya masuk. Jadi dia tetap berkarya gitu. Iya. Remote. Iya. Terus karena Pak Hidayat itu dosen dulu, jadi hampir semua muridnya itu ada karya di sana. Itu susah loh nyari karya murid-murid itu sekarang. Mahasiswa-mahasiswa itu kan karyanya Madi Budiane, Irawan itu ada di sana. Di museum itu. Di museum itu. Ditaruh di sebelah mana ya? Nggak tahu aku. Pokoknya pada saat aku berkunjung, itu karya mahasiswa ada di sana beberapa. Karena dia dosen kan. Sekarang kayak gini kemana karya-karya itu terser? Kasian. Kalau dirampok gitu waktu itu. Sekarang ya koleksinya kampus harusnya kan bagus kan? Enggak, tapi kalau kampus Karyaku aja diambil satu. Maksudnya masing-masing kan kita nyumbang kan arsiping. Iya, kemana itu? Di Hara apa semuanya? 2 kali kan di kasus yang di Camping kebakaran, yang terakhir di Sewon itu gempa itu. Kayaknya kebakaran dan sebagainya itu. Karya itu ini semua habis itu 2 kali itu. Iya. Makanya arsip pun sampai nggak ada ya. Itu tuh untung-untung karena secara person ada beberapa orang yang masih menyimpan gitu. Nah nggak punya arsipnya tuh. Apalagi karya-karya tuh dulu Pak Warno aja bilang nangis nonton gedung itu rektorat itu kan karyanya di situ semua. Belak habis itu hujan malamnya. Ya, Pak Maji sebelum meninggal itu juga waktu ada diskusi tentang HKM itu dia mempertanyakan itu gara-gara pun. Nah ya nggak tahu lah gimana gitu. merinding ya. Waduh. Itu sejarahnya isi. Ada berapa yang diselamatkan tapi mulai baru apa mulai sekarang ya kok sekarang semua karya 3D itu ya seharusnya mungkin kasih ke Mika juga ya saran ya semua patung istana itu di scan 3D. Jadi kalau sekarang kan ada printer 3D scan 3D. ya itu jadi detailnya karya itu dapat 3D. Nah suatu saat katakanlah karya itu hilang atau ditiru, udah komparasi aja dari scan-nya, udah kelihatan ya. Iya. Itu perlu, mungkin istana belum punya scanner 3D. Belum. Belum ada. Terakhir pun kita itu dapat semua foto koleksi istana di 3 istana itu. Bali, Jogja, Jakarta. Harusnya itu dari Pak Inong itu 3D-nya harus ada, Bu. tapi belum ya enggak. 3D-nya harus ada. Ada ya. Katakanlah patung-patungnya Pak Subur ya. Itu nek di 3D-in itu harusnya dari sekarang. Ini sekarang patung Merdeka itu nggak di 3D-in itu hancur. Kita masih bisa cetak exactly the same like that. Karena saat teksturnya dia harus di scan 3D suruh dia beli mantra suruh beli, kamu beli scan 3D scan ya perlu itu orang kan berpikir bahwa scanner itu foto tuh orang 3D sekarang enggak mungkin di Jogja nggak banyak yang menghasilkan 3D ya belum ada kali ya belum ada udah mulai aja karena si set dan sebagainya itu di scan 3D aja semuanya. Emang mahal. Tauku scanner 3D itu bisa dibuat, softwarenya ada. Kamu butuh kamera sekitar 50 kamera yang bagus. Jadi semua arah. Foto barengan, gitu. Dah, jadi udah 3D.
Tak pikir muter gitu kameranya. Enggak ya, susah ya. Semuanya. Kameranya muter emang, tapi banyak kamera. Oh. Tapi scanner yang bener ya emang harus nge-scan kayak yang biasa itu cuma. Cuman di lingkaran. Iya, koleksi istana itu perlu di scan 3D itu. Artefak semuanya itu. Muangel tuh. Ya belum ada. Galnas pun tidak berpikir nih. Internalnya dulu dia. Ya. Internalnya dulu aja belum kelar. Kalau tuh koleksinya Apik kan? apik banget. Makanya Ruangannya harusnya orang enggak suhu harus ada dihitung di sana. Orang malah beberapa orang miris sama melihat Galnas gedungnya mantap ya kan, bagus. Tapi storage-nya tuh Ya. ini karya sejarah Indonesia Ya. kayak gini. Ya ada beberapa yang orang kayak gitu. Tapi kalau zamannya Jokowi sekarang masa nggak bisa di push. Itu Anies Baswedan tuh orang bagus, baik, orang cerdas. Harusnya bisa. Kemarin aja dia benar statementnya dia bahwa kita perlu lembaga seni yang lebih banyak lagi. Kalau setiap provinsi diwajibkan membangun lembaga seni, nggak sampai 10 tahun udah berubah deh, beda. Daripada nyitain dokter palsu. Oh ya gue, sekarang dokter spesialis itu palsu semua kayaknya. Bayar itu semuanya kan. Yang harusnya jadi dokter umum selama 10 tahun ya, maunya. Terus baru jadi ahli kan. Ahli apa? Ini kan di bypass itu. Susah. Ya dulu dokter ahli dulu ya ahli. Sekarang dokter duit. Selima ya gitu juga mungkin. Kumpul ke satu kolektor 300 karya, terus buat kasus, naik market, goreng 2 kali, dah jadi seniman hebat. Tapi di semua lini pasti ada, nggak bisa hindar. Paling enak itu jadi orang kampung. Nah, lah. mau ke kota pasti dilihat tampak bodoh ya nggak apa-apa, lebih enak, nggak ada beban. Oh ya kamu harus taman budaya, kamu nanya versinya taman budaya. Kebanyakan ngomong sama aku nanti tak cross check karo Galnas ya. Ini mantra ini berbahaya ini. Nah, aku ning Solo di kono kan. Ora ketemu kae bahaya ini. Terus ini ada saya itu berkarya lama. Kenapa saya tidak diwawancarai? Ono ya ono. Masa gitu? Email aku sama manajer dulu. Ini Galnas punya program, Galnas punya program. Kenapa? Saya itu berkarya, saya tahu sejarah, kenapa saya nggak ditemuin dulu? Wangun nih gitu. Penting Pak, kabeh penting. Yo kalau enggak masa habis gitu bilang sendiri sama Pak Andre Galnas. Silakan. Orang dijawab kayak beliau berdiri kayak gitu, maksudnya ya. Terus memang datang itu ya enggak karena ya minta bisa ngobrol banyak orang ya lebih bagus ya. Mulai perspektifnya cah nom sekarang ya. Kayak apa, sing orang tua kayak apa. Cah nom sekarang juga bagus kok. Kemarin juga kan ya kalau dibikin forum aku tuh agak ngerinya orang ngeri sih. Ya berapa pun juga kalau mau ngobrol gitu. Tapi nanti terus berapa aku kok nggak diwawancarai, aku nggak ditemui. Iya waktunya kayak gini. Iya sih. 3 hari.
Ya. Ada ya kayak gitu, terus ada yang waktu di Makassar itu. Tapi komparasinya gini aja, ambil per generasi aja. Ya, Per generasi. Kayak bapak ya sama Pak Tarpi itu hampir satu generasi. Oh, Bapak Ro. Tarfi Abdullah itu ya satu generasi. Terus Husin di atasku, dia antara bapak dan aku. Lanang Husin itu yang kamu temuin nanti. Nah saya sama Saukani itu hampir satu generasi. Nah di bawahnya itu yang tak bilang akuarel itu, Darmarin itu komunitasnya semangat. Aku suka lihat positif mereka lakukan. Jadi saranku wajib temui mereka. Kalau sisanya Taman Budaya ya titipan aja. Kalau sampai Taman Budaya ngomongin di luar list ini berarti big question. Nggak update. Aku ya bisa nentukin aku kok. Hah? Yang nentuin harus. Ya, apa-apa. Tapi dapat enggak. Si Ya. Galna juga Terus enggak cek. punya embel-embel. Wah, harus nemuin siapa gitu enggak. Terus cek juga. Sama ini Galnas beberapa kali buat event juga di Taman Budaya. Iya. Nah terus Hafiz juga buat event Taman Budaya. Sampai datangin menteri kemarin itu. Ya terus openingnya aku main musik sama Wicaksono Surabaya. Oh, siapa sini? Benny. Woi jadi dia bawa Al-Quran tuh, Oh, iya. dalamnya ada noise art itu. Man dikira apa ini man? Ya wes kamu ketawa aja pasti seniman sih ngeri-ngeri sedap kan. Benny. Ya aku main sama si Benny. Nah, terus orang Taman Budaya pada marah karena nggak dilibatin di openingnya itu. Oh. Jadi dia pingin masuk. Nah akhirnya beberapa orang Taman Budaya improvisasi buat pada saat kunjungan menteri itu datang. Si Hafiz marah bener. Ini nggak ada rundownnya kok dia masuk. Marah bener Hafiz waktu itu. Marah. Cari muka. Ada menteri. Udah ada mukanya. Kan biar ada pasang muka depan menteri kan. Ya pasti ngono. Nanti bisa bilang gitu. Nah, aku luwe. Taman Budaya. Aku karo Benny kene briefing luweh mau siapa yang datang terserah. Ya aku main musik waktu itu. Nah terus dia main mapping juga Benny. Asik Benny. Terus kita lihat riset-risetnya terakhir, asik kan. Bapaknya, ya Surabaya dia lah pegangnya. Sebenarnya Lombok ada beberapa kantong emang perlu bergesekan dengan lembaga-lembaga pusat harusnya biar bisa update mereka. Artinya mereka punya ruang itu kan nggak harus, menurutku sih sekarang itu exhibition itu nggak harus fisik, bisa virtual atau apa untuk membebaskan dari apa namanya biografis itu perlu. Karena multidisiplin udah mulai kolaborasi soalnya. Arti kinek dan sebagainya itu kan multidisiplin ya itu. Ada kinetik itu udah multidisiplin. Maksudnya engineering bisa berproses kreatif dengan patung. Itu udah. Artinya tahun-tahun ke depan yang disebut seniman itu udah kabur. Tapi yang sakit apa? Hah? Yang sakit. Definisinya sih. Kan yang ditinggalkan kan definisinya. Orangnya tetap itu juga kan? Artinya definisinya harus update lagi. Oh, ini anak new media. Oh, berarti fotografer boleh jadi seniman? Ya, boleh dah. Nih, anak ruang new media. Tukang syuting bisa jadi seniman gitu. Iso. Harus ada ruang ya. Ruang. Dan aku herannya juga
definisi-definisi baru itu kenapa lahir di Eropa atau di isu-isu itu kan mereka yang ngasih sebutan. Kalau sekarang ngobrolin tentang karya instalasi art ya, installation, itu orang Bali udah berpuluh-puluh tahun yang lalu udah melakukan itu. Ngaben itu. Iya. Kumpul ratusan orang buat sesuatu terus dibakar cuma 1 jam. Oh, ya. Itu Aspeknya banyak. gila itu. Nah, tapi yang buat definisi mereka. Kalau udah ada tuh. Kiblatnya harus barat semuanya. Karena apa? Karena kita difunding sama mereka. Yang biayain dapurnya siapa? Kan mereka. Nah, pagi orang-orang bule ini raiso mendata punya beli kamera gini mana? Artinya, ketika data ini mereka pakai juga, kita nggak bisa protes karena dia beli bahan juga. Nek kompormu dipinjam sama bule nggak bisa karena dia punya kompor. Aku kayak teman-teman yang datang tuh, oh ini funding dari ini, funding. Hati-hati kamu bawa penyakit ke desa, saya bilang. Belum tentu mereka butuh, gitu. Karena bawa masalah baru. Orang desa, dia hanya iseng-iseng, coret-coret, katakanlah. Oh, kayak si ukir ya. Itu kan untuk ngebaca sawah itu dipakai instrumen. Untuk orang kampung mungkin itu hal biasa. Tapi ketika dipublish itu menjadi karya kontemporer atau apa, kan ribet ya. Ya itu. Tapi tetap aja dua hal yang ada positif atau negatif. Merintah kok porsinya sih. Gimana gerakan pemerintah Cina mendukung senimannya, itu yang aku salut. Atau Singapura bilang. Apa sing cor-coran? Ya, woi panggil seniman, kita punya seniman banyakin, buat biografi mereka, ciptakan, kasih buku gratis, kan? Setelah dicetak bagikan. Iki Alfi buat buku ini 300 juta, 500 juta, biaya sendiri kan? Nek pemerintah mau biayai kan bagus. At least sekarang gini. Kalaupun buku itu tidak harus dicetak, elektronik aja, itu kan murah biayanya. Publishnya lebih kecil lagi. Nah, pertanyaanku juga kayak mikir, kenapa majalah-majalah tentang art, kenapa nggak ada yang bertahan ya? Kenapa ya? Apa yang bagus? Iya kan? Sedangkan di luar banyak sekali kan, art news udah nggak ada lagi. Apa terakhir kamu majalah seni? Satu lagi tuh apa? Tapi udah nggak ada lagi kayaknya. Nggak ada ya? Yang itu udah. Yang dibuat Pak Indo juga nggak ada. Majalah Gong, majalah budaya itu nggak ada. Pak Indo kapan kemari buat workshop sama orang Iran, Profesor. Pak Indo di sini. Ya, Pak Indo sering kemari ngobrol apa. Terus dia buat tikar.co.id itu. Nah mirip. Nah sebenarnya, tak kasih tahu ya. Setengah dari riset kalian, Pak Endo itu punya datanya. Tapi ya kenal itu. Tikar.co.id itu miliknya Pak Endo, sampai sekarang itu belum di launching. Padahal database bukan visual art aja, musik, budaya, permainan anak-anak, itu hampir semuanya. Dulu saya kasih saran sama dia, Pak Endo, kalau merekam musik itu standar sekarang itu 24 bit, saya bilang. Nah kalau cuma pakai yang ini kan 16 bit ini. Jadi untuk video nggak masalah sih, tapi untuk musik itu minim harus itu. Nah terus gimana caranya man? Ya upgrade server sama upgrade alat sih. Terus ngobrol ya, mah teknisiku. Ya ramudang aku sama teknisinya saya, jadi
Iya, aku kenal kan Pak Endo. Nek aku ngejumping ini kan, yang ini tengahnya marah nanti, bahaya. Ya aku angkat tangan. Lupa apa ya? Pak Endo tuh keren. Pak Endo riset, nah bener, dia berpuluh tahun dah itu. Sampai ya dia curhat tentang kecewaannya dia. Pak Endo itu kan udah punya buku panduan dari SD sampai SMA kalau nggak salah. Bukunya dia itu sampai DVD itu, budaya itu nggak di-approve sama Dikbud. Aku ada masih bukunya. Itu dicetak itu keren bukunya. Tenun lengkap. Pak Endo punya. Sayang kalau seandainya arsipnya Pak Endo tidak di backup sama orang-orang yang muda lagi. Pak Endo Suwondo. Iya. Nah itu harus di backup orang tua itu. Kemarin dia terakhir 3 bulan yang lalu, tapi aku nggak ketemu. Tikar.co.id. Itu masuk gengnya kita sih. Iya. Ya. Tikar. Itu engine-nya itu pakai Joomla. Nah, saya bilang Pak Endo, kalau pengen aman pakai Drupal, saya bilang. Jadi Joomla itu hole-nya banyak sekali. Jadi ketika orang mau mencuri informasi yang di database, itu kemungkinannya besar sekali. Nah, saya sarankan pakai Drupal. Nah, pokoknya kalau IFA membuat database online, udah pakai Drupal itu aja. Saya mau set-up memangnya tikar.co.id itu mau tak fix kan, tak mau set up pakai Drupal. Nah, teknisinya di sana tetap pakai Joomla kan. Udah aku angkat tangan aja. Akhirnya ya komunikasi sama Pak Endo ya sampai sana. Keren Pak Endo database-nya. Tikar itu lumayan hampir seluruh Indonesia itu. Masih kemarin banyak sama dia kan IPA punya program yang jejaring arsip seni budaya se-Indonesia. Kalau gini ya, logika sederhananya, kalau tikar.co.id difleksibelkan lagi, terus kasih resource server yang lebih gede ya, terus kasih umpan banyak sekali yang lengkapi. Tikar tuh bagus konsepnya. Dan Pak Endo itu keliling Indonesia hanya untuk workshop musik buat gong dari panci kayak gitu tuh. Itu hebat orang itu. Kayaknya waktu ke IPA bapak kencro. Iya, pokoknya apa dari bambu kan? Ya, tahu. Iya, itu orang unik itu. Dan harusnya pemerintah itu mensupport orang-orang seperti itu. Tapi kenyataannya enggak. Ya, takon Pak Endo wae langsung. Kamu tuh ke Bandung langsung menghadap orang tua. Loh iya baik, Pak Endo tuh apik loh. Iya, apik. Saya begini. Kata mantra begini. Masih keluarin. Oke. Iya, Pak Endo tuh orang baik. Nah, kalau aku kirim seniman sana, kamu urus dia loh. Enggak tahu rapat lagi kapan Nona. Ada rapat lagi pas ketemu sama dia. Tapi kayak nomornya mau? Aku ada gitu. Nah itu, hubungi langsung Pak Endo asal. Coba kalau bisa, umpamanya push pemerintah pakai proyeknya Pak Endo untuk bahan buku basic ya dari SD sampai itu keren, bener. Jadi menurutku proyeknya Pak Endo itu apa ya, Nusantara banget loh.